Tahun 2093, monster tiba-tiba bermunculan dan diikuti tingkat kejahatan yang meningkat. Sampai tahun 2095, dunia jadi semakin kacau. Tapi muncul hero pertama yang disebut Zero. Zero mengalahkan monster satu persatu, bahkan raja para monster dia penggal. Akhirnya tahun 2100 konsep hero makin berkembang dan dunia kembali ke sedia kala. Namun keberadaan Zero menghilang. Tapi ternyata Zero yang menyelamatkan dunia itu sekarang diusir adiknya dari rumah gara-gara pengangguran. Ya, dia adalah Zero, namanya Linjia. Pas lagi di luar, Linjia ngeliat keluarga hero rank C, Season lagi konser. Tiba-tiba konsernya diserang penjahat rank C. Keluarga Season mengatasi para penjahat dengan mudah dan mengalahkan pemimpinnya. Tiba-tiba Linjia datang memborgol si pemimpin. Si pemimpin penjahat itu kaget karena ini gak sesuai perjanjian. Ternyata kelompok penjahat itu dibayar keluarga Season buat menyerang mereka supaya mereka bisa dipromosikan ke rank B. Penjahat itu ngamuk dan ngeluarin kekuatan aslinya yang ternyata setara rank B. Dia menghajar semua anggota keluarga Season tanpa sisa. Lalu datang hero rank E bernama Senchen. Senchen menggunakan alat-alat aneh dalam aksinya, tapi semua alatnya gak ada yang berhasil. Dan dia dihajar berkali-kali. Waktu si penjahat mau mengakhirinya, Linjia maju menolong. Dia mengeluarkan senjatanya dan mengalahkan si penjahat dengan sekali pukul. Linjia pulang ke rumahnya, menemui adiknya yang masih marah-marah. Adiknya ternyata mengagumi Zero. Dia nggak tahu tuh Zero tuh ya kakaknya. Di rumahnya juga kita bisa lihat siluet almarhum ayah dan ibunya yang mirip Saitama sama Tatsumaki. Tiba-tiba Senchen datang. Dia nawarin Linjia jadi hero. Linjia nggak tertarik, tapi adiknya langsung setuju supaya Linjia bisa dapat uang. Linjia lalu diajak daftar ke asosiasi hero. Di sana ada patung Zero, didampingi hero rank SS legendaris lainnya yang katanya bertarung bersama Zero. Padahal Linjia sendiri nggak tahu kalau dia pernah bertarung bareng mereka. Setelah itu mereka berdua masuk ke ruangan ujian fisik. Linjia bakal ngelawan hero rank B, Yatan. Yatan bilang kalau bisa nahan dia 3 menit, Linjia lulus. Linjia nantang, gak cuma nahan, tapi dia bakal ngalahin Yatan. Pertarungan pun dimulai. Linjia dengan mudah nahan pukulan Yatan dan ngebuat semuanya terkejut karena baru pertama kali ada peserta yang berhasil nahan pukulan Yatan. Lalu mereka berdua bertarung dengan sengit. Linjia bisa nahan dan ngehindarin semua serangan Yatan. Dan akhirnya Linjia berniat mengakhiri pertarungannya. Dia nahan pukulan Yatan dengan kakinya dan menendang muka Yatan sampai pingsan. Linjia pun lulus dengan nilai sempurna. Tapi dia harus lanjut tes lain, yaitu tes tertulis. Pas pengumuman nilai, Linjia cuma dapat skor 13 di ujian tertulis. Kata Senchen cuma anak SD yang belum lulus yang dapat skor segitu. Tapi Linjia tetap lulus jadi hero rank A. Pas mau pulang, mereka ngeliat 3 rank D yang lagi ngebully rank E. Para rank D itu juga ngejek kalau Zero udah mati. Senchen yang ngeidolain Zero gak terima dan coba ngelawan. Tentu Senchen gak sanggup. Linjia pun datang membantu. Dia marah karena Zero dibilang udah mati. Tapi belum sempet ngehajar mereka, datang hero rank E lain. Walau rank E, dia bisa nakutin rank D cuma dengan omongannya dan ngebuat 3 pembuli itu kabur. Mereka semua saling berkenalan. Yang pakai kacamata namanya Yanjing, sementara hero rank E tadi namanya Sisan. Linjia sama Sisan langsung akrab karena mereka berdua ternyata wibu yang punya waifu 2 dimensi. Linjia nawarin Sisan kerjasama. Lagian dia kelihatannya hebat juga, bisa nakutin rank D gitu. Tapi ternyata ini karena kekuatan Sisan adalah pembawa sial. Dan bener aja, belum beberapa lama kesialannya muncul. Gedung asosiasi hero sampai hancur gara-gara dia. Tapi begitulah awal mula kelompok yang terdiri dari 4 hero rank E ini terbentuk. Beberapa hari kemudian mereka ngejalanin misi pertamanya. Mereka membongkar teroris yang menjual belikan senjata biologis. Senjata itu berubah jadi sesosok monster air limbah. Yanjing menunjukkan kekuatannya. Dia bisa teleport kemana aja asal ada kacamatanya, mirip Minato. Sementara Sisan ngelempar kelipik Maichi sampai ngebuat si monster kepedesan. Lalu waktu monsternya ngamuk ngejar mereka, Linjia nabuk monsternya sampai ke pusat kota. Lalu giliran Senchen. Dia gunain alat-alat canggihnya yang bisa menjernihkan air.
Setelah itu dia menusukkan tombaknya ke si monster dan menghancurkannya. Tapi nggak disangka, ternyata monster itu sebenarnya seorang gadis loli imut. Besoknya, hero peringkat 3 di kota H, Dong Sue datang nemuin mereka. Dia ngebongkar sebuah rahasia. Sebuah perusahaan ngadain eksperimen ilegal dengan menjadikan anak-anak bahan percobaan. Gadis loli tadi adalah satu-satunya anak yang bertahan, sedangkan yang lainnya tewas. Linjia emosi. Dia nanya apa yang hero lakukan selama ini. Tekanan Linjia sampai ngebuat orang di sekitarnya sesak nafas. Dong Sue bilang kalau dia udah berusaha semaksimal mungkin, tapi semuanya makin sulit saat dia tahu bahwa ternyata orang di belakang semua ini adalah pemimpin asosiasi hero kota H, Ouyang Rui. Sejak hari itu, Dong Sue dan kelompok Linjia jadi buronan hero jahat lain bawahan Ouyang Rui. Beberapa hero jahat ditugaskan buat menculik gadis loli kembali. Tentu aja itu bukan masalah buat Linjia. Pada suatu malam, seorang pembunuh bayaran rank A dikirim buat membunuh Linjia. Walaupun udah diperingatin kalau Linjia bukan hero rank E biasa, assassin itu tetap menganggap remeh Linjia. Dan malah nyombongin diri sebagai assassin terkuat. Baru aja selesai ngoceh, dia langsung dikalahin Linjia. Tapi dia pakai sebuah obat yang memaksa kekuatannya meningkat. Sekarang dia setara rank S. Tapi bagi Linjia, kekuatan si assassin gak jauh beda, tetap lemah. Yang bikin beda cuma penampilannya yang gak pakai baju kayak orang mesum. Linjia lagi-lagi dengan mudah ngalahin si assassin. Linjia membiarkan assassin itu hidup buat memperingatkan pemimpinnya agar gak berurusan sama dia lagi. Tapi dengan bodohnya, assassin itu ngancam bakal bunuh adik Linjia. Linjia langsung marah dan gak ngasih ampun. Sekali tebasan Linjia bikin si assassin lenyap sekaligus gunung yang ada di sekitarnya. Menurut Dong Sue, Ouyang Rui dan perusahaan eksperimen ilegal bakal bertemu nanti malam. Dia berencana menyerang mereka sekaligus. Dong Sue meminta Linjia dan kelompoknya untuk membantu. Malamnya mereka menyerang pertemuan itu. Dong Sue dapat bantuan hero kelas A dari kota B, Xiao Ye, yang sekaligus adiknya dan kelompok muscular hero. Xiao Ye berhasil menghancurkan helikopter dari perusahaan ilegal, sehingga mereka nggak bisa kabur. Tapi setelah itu dia tertembak dan jatuh. Orang yang menembak adalah hero Sulaisi top rank A hero kota H. Dong Sue sendiri menghadapi Ouyang Rui, sedangkan Linjia menghadapi direktur perusahaan eksperimen ilegal. Tapi dia dilindungi assassin rank A juga. Linjia bisa aja ngalahin mereka berdua, tapi Sun Chen nawarin diri buat ngebantu. Sementara Linjia juga memulai pertarungannya dengan si direktur. Di tempat lain, Yan Jin nyamperin Xiao Ye yang jatuh. Tapi mereka berdua harus menghadapi tembakan Sulaisi. Dengan kepintaran analisanya, Yan Jin berhasil nemuin lokasi Sulaisi dan Xiao Ye membekukannya. Tapi ternyata itu cuma jebakan. Sulaisi asli muncul dan menyerang mereka dari belakang. Balik ke Dong Sue yang melawan Ouyang Rui. Dia berusaha semaksimal mungkin dengan kekuatannya. Tapi ternyata tetap aja Ouyang Rui lebih kuat dan berhasil menjatuhkannya. Direktur yang sadar kalau dia bukan tandingan Linjia akhirnya pakai obat buat memperkuat kekuatannya. Dengan pedenya dia berkata kalau hari ini Linjia pasti mati. Dia gak sadar kalau dari tadi dia ngadepin hero legendaris. Di tempat lain, Sun Chen dengan kekuatan orang kayanya berhasil mengajak assassin yang ternyata butuh duit itu jadi rekannya. Sementara Yan Jin sedang menghadapi Sulaisi sendirian karena Xiao Ye berhasil ditahan. Walau sebenarnya Yan Jin bisa aja ninggalin Xiao Ye dan kabur menggunakan teleportnya, dia milih buat melawan Sulaisi. Melihat perjuangan Yan Jin untuk melindunginya, Xiao Ye membangkitkan kekuatannya dan berhasil mengalahkan Sulaisi. Dong Sue yang babak belur juga masih berusaha melawan. Linjia pun datang menolongnya dan langsung menghajar Ouyang Rui. Ouyang Rui langsung pakai obat buat nambah kekuatannya. Sekarang dia banggain kekuatannya yang setara rank S. Entah kenapa, dia nggak sadar kalau Linjia udah ngalahin assassin rank S. Linjia nabok muka Ouyang Rui sampai ingusnya keluar semua. Setelah ditabok, Ouyang Rui mulai sadar kalau Linjia mungkin aja rank S.
Dia berusaha nabokin Lin Jie, tapi serangannya nggak ada yang kena. Karena bosan, Lin Jie berniat mengakhiri pertarungannya. Dan akhirnya Oyan Rui dihajar sampai jadi meteor. Dong Sue yang ngeliat kekuatan Lin Jie juga berpikir harusnya Lin Jie rank S. Akhirnya semua kembali dengan selamat. Cuma Yanjing aja sedikit sekarat. Setelah pertarungan itu, Dong Sue menyarankan mereka ikut pelatihan khusus. Semuanya setuju kecuali Lin Jie. Lagian dia udah OP. Yang lain tetap nyuruh Lin Jie ikut karena mereka bakal lawan 8 keluarga besar. Di sana banyak yang kuat, mulai dari rank S bahkan SS. Lin Jie pun nantang mereka buat kerjasama ngalahin dia. Kalau dia kalah, dia bakal ikut latihan khusus. Akhirnya mereka ngelawan Lin Jie. Lin Jie diserang dari berbagai arah. Tentu aja, dia dengan mudah menghindari serangannya. Lin Jie ngalahin mereka satu persatu, mulai dari Xiao Ye. Lalu, Dong Sue dan assassin yang sekarang jadi teman mereka nyerang bareng. Kekuatan hero rank 3 di kota Ha juga bukan tandingan Lin Jie. Dia ngalahin kedua orang itu. Terakhir, Shen Chen juga nggak luput dari tinjuan Lin Jie. Sementara itu, adik Lin Jie, Ling Wang, yang ternyata profesinya peneliti, nggak disangka atasannya Ling Wang adalah bawahan keluarga Ouyang. Terlihat pemimpin keluarga Ouyang ngebunuh Ouyang Rui karena dianggap udah nggak berguna. Lalu muncul Dong Yang dari keluarga Dong, dan dia kakak Dong Sue. Dong Yang juga kerjasama dengan si profesor untuk suatu proyek. Beberapa waktu kemudian, asosiasi hero ngumumin pemimpin baru mereka, yang ternyata Dong Yang. Setelah pertemuan, Dong Sue nemuin kakaknya. Ternyata Dong Yang manfaatin Dong Sue buat ngalahin Ouyang Rui supaya dia bisa memimpin. Lin Jie dan yang lainnya datang nemuin mereka. Dong Yang ngajak Lin Jie buat gabung ke keluarganya karena dia udah dengar kabar kekuatan Lin Jie. Tentu aja, Lin Jie nggak tertarik. Dong Yang ngeluarin kekuatannya yang bisa nyuruh orang melakukan apapun dengan kata-katanya. Semua orang dipaksa berlutut, cuma Lin Jie yang gak kepengaruh. Lin Jie bilang kalau level kekuatan Dong Yang masih rendah. Lin Jie gantian ngeluarin kekuatannya dan bikin Dong Yang mental dan muntah darah. Lin Jie dan yang lainnya lalu pergi. Mereka curiga Dong Yang juga sama aja kayak Ouyang Rui. Jadi mereka memutuskan buat menyelidikinya. Sementara itu, Ling Wang yang lagi kerja tiba-tiba didatengin cowok yang suka sama dia. Dia Long Wengfeng dari keluarga Long, termasuk juga ke-8 keluarga besar. Dia menyuruh Ling Wang kabur karena dia tahu atasan Ling Wang kerjasama dengan keluarga Dong dan Ouyang. Lin Wang nolak, dia malah mau nyelamatin atasannya dulu. Akhirnya cowok itu nyuruh bawahannya buat ngawasin Ling Wang. Lalu tiba-tiba Lin Jie nemuin Ling Wang. Dia ngasih suatu kalung. Lin Jie bilang kalau ada apa-apa pencet kalung itu. Malamnya, seseorang nemuin Dong Sue. Dia adalah calon tunangannya, Ouyang Sihao, dan dari keluarga Ouyang. Dia dan Dong Sue akan pergi buat mempersiapkan tunangan mereka. Muscular Hero datang mencoba mencegah. Mereka tahu kalau Dong Sue dipaksa. Tapi Muscular Hero nggak bisa ngadepin robot-robot Sihao yang bisa regenerasi diri. Sisan yang ternyata lagi ngawasin mereka nembak snipernya ke arah Sihao. Tapi Sihao bisa nahan dan balikin pelurunya. Sihao nebas Sisan sampai sekarat dan akhirnya pergi ngebawa Dong Sue. Sisan yang sekarat sekarang bakal dibunuh robot Sihao. Untung Lin Jie datang nyelamatin dia. Karena robot itu bisa regenerasi, Lin Jie mengeluarkan pedang roh apinya dan membuat robot itu kebakar meleleh dan lenyap. Setelah itu, Lin Jie dan kelompoknya berencana mengambil kembali Dong Sue. Sisen juga menawarkan diri buat ngebantu. Menurut informasi, Ouyang dan Dong Sue akan ngadain tunangan besok malam. Besoknya, Sisen dan kawanan penggemarnya bertugas bikin ribut dengan demo di depan kediaman Ouyang. Sementara yang lain masuk diam-diam dan berpencar. Lin Jie langsung nemuin Dong Sue di kamarnya. Dia ngajak Dong Sue pergi. Tapi Dong Sue masih ragu karena kalau dia kabur maka dia akan membahayakan teman-temannya. Tapi setelah dirayu dan diyakinkan kalau Lin Jie itu kuat, akhirnya dia mau pergi. Waktu mau keluar, mereka ketemu Sihao. Sihao nantang Lin Jie duel.
Kalau dia menang, maka dia tetap akan bertunangan dengan Dong Sui, dan ditambah pedang roh api Linjia jadi miliknya. Tentu aja Linjia terima tantangannya. Mereka pun pindah ke arena duel. Pertarungan mereka juga ditonton langsung pemimpin keluarga Ouyang dan Dong. Duel pun dimulai. Terlihat kekuatan Si Hao yang sepertinya bisa membuat udara jadi sebuah serangan ataupun pertahanan. Seperti musuh-musuh Linjia sebelumnya, Si Hao cuma banyak omong dan menyombongkan kekuatannya. Tapi akhirnya dia cuma jadi samsak Linjia. Si Hao sekarang cuma bisa bertahan diri dari serangan Linjia. Linjia menonjok Si Hao dan bersiap melakukan serangan penghabisan. Linjia ngeluarin roh naga dari senjatanya yang langsung menyerang Si Hao. Si Hao coba buat pertahanan, tapi nggak ngaruh apa-apa. Akhirnya dia tertebas. Si Hao yang emosi ngeluarin seluruh kekuatannya yang menghancurkan pelindung arena. Semuanya berpikir Linjia udah hancur berkeping-keping. Tapi Linjia dengan santainya terbang di atas semuanya dan nendang Si Hao. Si Hao ngeluarin sebuah scroll yang mengeluarkan serangan rank SS lalu menghancurkan seluruh arena. Dia juga terlihat berubah. Linjia tentu masih selamat. Si Hao mengeluarkan serangan terakhirnya yang langsung dibalas sama Linjia. Linjia pun menang. Tapi waktu mereka merayakan kemenangannya, tiba-tiba semuanya diam gak bisa gerak. Ternyata ini ulah Dongyang yang berhasil meningkatkan kekuatannya dari eksperimen profesor atasannya Lin Wang. Laboratorium Lin Wang juga terlihat hancur berantakan. Dongyang menganggap kalau sekarang dirinya itu dewa. Tapi Linjia bilang kalau Dongyang cuma dewa bajakan. Linjia dengan mudahnya ngebalikin serangan Dongyang. Lagi-lagi, kayak tipikal musuh Linjia, Dongyang cuma banggain kekuatannya dan nyuruh Linjia menyembahnya. Linjia tentu aja nolak, tapi di tengah pertarungan, Dongyang menyinggung adik Linjia yang katanya udah mati di laboratorium. Linjia jadi gak fokus dan terkena serangan Dongyang. Linjia emosi dan mengamuk. Dia ngeluarin wujud aslinya yaitu Zero si pahlawan legendaris. Dongyang langsung kena mental. Linjia menyerang Dongyang dengan pedangnya dan membelah langit. Dongyang tapi masih selamat dan menggunakan wujud monster. Tapi gak pakai lama, Linjia langsung ngebuat Dongyang bertekuk lutut. Linjia lalu mengakhiri pertarungan itu dengan kekuatannya yang bahkan bisa membelah ruang spirit. Sebelum menghilang, Dongyang nanya ke Linjia kenapa dia bisa begitu kuat. Linjia membuka pakaiannya. Dia ngejelasin semua lukanya bekas pertarungan-pertarungan sebelumnya. Kayak bertarung lawan alien atau bahkan sama dewa dari dunia lain. Setelah itu Dongyang mulai menghilang. Tapi dia bangga, mati di tangan seorang hero legendaris. Lalu Linjia pergi ke laboratorium adiknya. Dan untungnya adiknya masih selamat. Cerita diakhiri Linjia yang ngobrol sama Dong Sui tentang rencana Dong Sui yang mau jadi guru akademi hero di kota M yang terkenal dengan surganya para kriminal. Mereka pun berciuman dan tamat.